Halo, Bapak dan Ibu pelaku usaha Indonesia. Perkenalkan, saya Gresika Helena Innova Simbolon dengan NIM 23080574560. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan membangun sebuah usaha yang berkembang pesat, memiliki banyak pelanggan, bahkan berpotensi membuka cabang di berbagai daerah? Tentu, setiap pelaku usaha menginginkan hal tersebut. Namun, di balik produk yang berkualitas dan strategi pemasaran yang baik, terdapat satu hal yang seringkali dianggap sepele, padahal sangat penting, yaitu legalitas usaha. Legalitas merupakan fondasi yang membuat suatu usaha dapat berjalan secara aman, profesional, dan berkelanjutan. Tanpa legalitas yang jelas, usaha beresiko mengalami berbagai hambatan, mulai dari kesulitan memperoleh pendanaan, sulit menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, hingga berpotensi menghadapi masalah hukum. Pada video ini, saya akan menjelaskan tata cara pengurusan izin usaha pada perseroan terbatas atau PT, mulai dari pengertian izin usaha, jenis-jenis izin yang diperlukan, tahapan pengurusannya, contoh kasus sederhana, hingga manfaat legalitas bagi perkembangan usaha. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas proses pengurusan izin usaha, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan izin usaha. Izin usaha adalah bentuk legalitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang menganggap izin usaha hanya sebagai formalitas administrasi, padahal fungsi izin usaha jauh lebih penting daripada sekedar dokumen. Izin usaha merupakan bukti bahwa suatu kegiatan usaha telah diakui oleh negara dan diperbolehkan untuk beroperasi secara legal. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, izin usaha juga meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan, pemasok, investor, dan lembaga keuangan. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan ingin mengajukan pinjaman modal ke bank, salah satu dokumen yang umumnya diminta adalah legalitas usaha. Begitu pula ketika ingin mengikuti tender proyek atau menjalin kerjasama dengan perusahaan besar. Sebaliknya, usaha yang tidak memiliki legalitas seringkali mengalami hambatan dalam pengembangan bisnis karena dianggap kurang kredibel dan memiliki resiko hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengurusan izin usaha seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai beban administratif semata. Perseroan terbatas atau PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam dunia bisnis modern. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang modelnya terbagi atas saham dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Salah satu keunggulan utama PT dibandingkan bentuk usaha lainnya adalah adanya pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau memiliki kewajiban tertentu, maka tanggung jawab pemegang saham pada umumnya terbatas pada modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Selain memberikan perlindungan terhadap aset pribadi, status badan hukum juga membuat PT memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi di mata investor, perbankan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Tidak mengherankan apabila sebagian besar perusahaan besar di Indonesia memilih menggunakan bentuk badan hukum PT karena dianggap lebih profesional dan memiliki peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Agar dapat beroperasi secara legal, sebuah perseroan terbatas harus memiliki beberapa dokumen penting. Dokumen pertama adalah akte pendirian PT yang dibuat melalui notaris. Akte ini berisi identitas perusahaan, struktur kepemilikan saham, bidang usaha, serta ketentuan dasar perusahaan. Dokumen kedua adalah pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pengesahan ini menjadikan PT memiliki status badan hukum yang sah. Dokumen ketiga adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Dokumen keempat adalah nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS berbasis resiko. Selain dokumen-dokumen tersebut, beberapa sektor usaha tertentu juga memerlukan sertifikasi standar, izin operasional, atau izin komersial tambahan sesuai dengan tingkat resiko kegiatan usahanya.
Tahap pertama dalam pendirian PT adalah pembuatan akta pendirian melalui notaris. Pada tahap ini, pendiri perusahaan menentukan berbagai informasi penting seperti nama perusahaan, alamat usaha, bidang usaha berdasarkan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, struktur pemegang saham, direksi, komisaris, serta modal perusahaan. Setelah akta selesai dibuat, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Apabila seluruh persyaratan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, perusahaan akan memperoleh surat keputusan pengesahan badan hukum. Sejak diterbitkannya keputusan tersebut, PT secara resmi memiliki kedudukan sebagai badan hukum yang diakui negara. Setelah memperoleh status badan hukum, perusahaan perlu mengurus NPWP badan sebagai identitas perpajakan perusahaan. NPWP badan sangat penting karena digunakan dalam berbagai aktivitas administrasi perusahaan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem online single submission atau OSS berbasis resiko. Sistem OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan secara elektronik dan terintegrasi. Pada tahap ini, pelaku usaha mengisi data perusahaan, memilih bidang usaha sesuai kode KBLI, dan melengkapi informasi yang diperlukan. Sistem OSS kemudian akan menentukan tingkat resiko usaha yang dijalankan, apakah termasuk resiko rendah, menengah, atau tinggi. Berdasarkan tingkat resiko tersebut, sistem akan menerbitkan NIB dan legalitas tambahan yang diperlukan agar perusahaan dapat beroperasi secara sah. Dengan adanya OSS berbasis resiko, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien dibandingkan sistem perizinan konvensional yang digunakan pada masa lalu. Sebagai contoh sederhana, terdapat seorang pengusaha bernama Andi yang ingin mendirikan perusahaan jasa digital marketing bernama PT Maju Digital Indonesia. Andi memulai proses dengan membuat akta pendirian PT melalui notaris. Setelah memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, ia kemudian mengurus NPWP badan. Langkah berikutnya adalah melakukan pendaftaran melalui OSS dengan memilih bidang usaha yang sesuai dengan aktivitas perusahaan. Karena usaha jasa digital marketing umumnya termasuk kategori resiko rendah, sistem OSS dapat langsung menerbitkan NIB yang berfungsi sebagai identitas usaha. Dengan legalitas yang lengkap, perusahaan Andi dapat membuka rekening perusahaan, membuat kontrak bisnis atas nama perusahaan, mengikuti tender proyek, bekerja sama dengan klien yang lebih besar, dan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Contoh ini menunjukkan bahwa legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka berbagai peluang pengembangan bisnis. Legalitas usaha merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan legalitas yang lengkap, perusahaan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Legalitas juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pelanggan, investor, pemasok, dan berbagai pihak lainnya. Selain itu, perusahaan yang memiliki legalitas lengkap akan lebih mudah memperoleh akses modal dari bank maupun dari investor karena dianggap memiliki tata kelola yang lebih profesional. Kemudahan dalam menjalin kerjasama bisnis, membuka cabang usaha, mengikuti tender proyek, serta melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas juga menjadi manfaat penting dari legalitas usaha. Dengan kata lain, legalitas bukan hanya sekadar syarat administratif, melainkan fondasi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Demikian penjelasan mengenai tata cara pengurusan izin usaha pada perseroan terbatas atau PT. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu bisnis. Melalui proses pendirian PT yang tepat, pengesahan badan hukum, pengurusan NPWP, serta pendaftaran melalui OSS berbasis risiko, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara legal dan memperoleh berbagai manfaat yang mendukung perkembangan bisnis. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang sedang atau akan mengembangkan usahanya.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.